Skripsi adalah menjelaskan fenomena dengan menggunakan teori. Sehingga kita harus bisa mencari teori yang tepat, ya. Jadi biasanya kendalanya itu adalah mencari teori yang tepat, ya. Dan yang kedua adalah menuliskan struktur bab 2 seperti apa. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita tahu apa itu grand theory, middle theory, dan micro atau applied theory. Jadi tujuan kita itu adalah nanti mencari micro atau applied theory, teori yang bisa langsung digunakan untuk membahas atau menganalisis fenomena. Kita mulai dari grand theory. Grand theory itu apa sih? Grand theory itu adalah batasan teori atau batasan kajian yang akan kita gunakan untuk menganalisis fenomena yang kita temukan. Ya, biasanya ini kita temukan dalam mata kuliah. Misalnya, saya punya sebuah fenomena tentang pelayanan publik. Saya ingin melihat fenomena pelayanan publik. Oh, saya ingat ada mata kuliah manajemen pelayanan publik. Sehingga manajemen pelayanan publik ini adalah sebuah grand theory, sebuah batasan kajian. Dengan teori besar apa fenomena itu akan dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah middle theory. Ya, middle theory ini fungsinya adalah menjembatani antara grand theory tadi menuju dengan micro atau applied theory. Karena tujuan kita adalah mencari teori yang aplikatif, applied theory, untuk bisa digunakan untuk menganalisis. Nah, di sini kita lihat, oh, manajemen pelayanan publik ini yang saya lihat ini apanya ya? Oh, ternyata evaluasinya. Sehingga kemudian saya menemukan sebuah teori yang lebih spesifik, yang itu menjadi middle theory, yaitu evaluasi pelayanan publik. Pada akhirnya, kemudian saya ingin melihat dengan cara apa itu evaluasi pelayanan publik itu dilakukan. Oh, dengan melihat kepuasan pengguna layanan. Sehingga saya menemukan sebuah applied theory kepuasan pengguna layanan. Dan di sini kemudian saya mencari di buku kepuasan pengguna layanan ini modelnya seperti apa ya? Yang paling relevan dengan kasus saya seperti apa? Variabelnya apa? Kalau ada, dimensinya seperti apa? Dan itu adalah teori yang siap digunakan. Nah, saya punya contoh yang kedua misalnya di sini yaitu manajemen sumber daya manusia. Oh, saya ingin melihat fenomena rekrutmen. Loh, rekrutmen pegawai ini kalau di program studi saya mata kuliahnya apa ya kira-kira? Oh, manajemen sumber daya manusia. Sehingga MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini adalah sebuah grand teorinya, ya. Dan kemudian ketika kita berbicara rekrutmen, oh di sini sebenarnya masuk dalam manajemen rekrutmen. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah sebuah cabang teori yaitu manajemen rekrutmen. Dan di dalamnya dijelaskan mengenai implementasi atau proses rekrutmen. Itu adalah teori yang digunakan untuk melihat fenomena. Fenomenanya apa? Saya ingin melihat proses rekrutmennya. Oh, saya cari implementasi atau proses rekrutmennya ini pendekatannya seperti apa? Teori apa yang paling baru dan seterusnya. Jadi kembali lagi teman-teman, grand theory, middle theory, dan proses teman-teman mencari micro atau applied theory ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman untuk mencari teori yang paling relevan dengan fenomena yang teman-teman analisis. Nah, selanjutnya sebenarnya manfaat teman-teman belajar grand theory, middle theory, dan micro applied theory ini adalah menyusun struktur bab 2 kajian teori. Biasanya ada 2.1. 2.1 itu biasanya adalah grand theory. Dan 2.2 itu biasanya adalah middle theory. 2.3 adalah micro atau applied theory. Ya, jadi misalnya tadi kalau kita berbicara skripsi yang saya jelaskan, contoh pertamanya ya 2.1-nya adalah manajemen pelayanan publik. Ya, 2.2-nya adalah evaluasi pelayanan publik. Ya, 2.3-nya adalah kepuasan pengguna layanan. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.